Apa sih sebenarnya Bang Hot yang mau diomongin sama Mas Pram dengan Jakarta Funding ini? Kan kita berharap ada sesuatu yang baru yang bisa berdampak dong kepada kita. Gitu. Pram cepat punya gagasan, gue pengen buat mesin uang supaya Jakarta punya dana banyak. Tapi tidak membebani masyarakat. Kalau perlu Jakarta jadi kaya, pajak itu turun. Kan masyarakat trauma. Takutnya itu. Uang Asabri hilang, Jiwasraya hilang. Ini mau funding lagi, hilang lagi gitu. Nah ini yang harus kita jelaskan nih Bang. Indonesian Investment Authority adalah orang-orang yang punya reputasi panjang di bank dan keuangan. Dan orang-orang yang berani bilang no. Yes. Nah ini penting. Terhadap intervensi. Orang punya duit yang megang. Salam jumpa. Kita saat ini kembali bersama dengan Relawan Menyala. Menyala. Pada kesempatan kali ini kita kehadiran seorang tamu yang luar biasa. Dia banyak berkiprah semenjak mahasiswa sudah menjadi aktivis, kemudian melanjutkan pendidikannya ke sekolah yang juga sangat terkenal di dunia ya. Jadi kalau mahasiswanya S1 di Institut Teknologi Bandung, lalu melanjutkan ke Massachusetts Institute of Technology. Beliau banyak berkiprah di bidang keuangan. Nah ini kan anehnya ya, pendidikan sipil, tapi mainnya di keuangan. Sehingga pernah menjadi direktur eksekutif di Kadin. Pernah juga mengurus korporat besar di Indonesia. Dan kabarnya apa, Mbak Nova? CS-an sama Tom Lembong. Temenan sama Tom Lembong. Itu Idola tokoh. anak-anak sekarang kan. Nah, ini salah satu teman beliau nih. Itu salah satu tokoh keuangan di Indonesia. Siapa dia? Bang Hotasin Nababan. Salam Menyala. Datang Bang. Ini saya juga ini. kawan saya seangkatan sebenarnya. Tetapi perjalanan yang hidup lebih muda. berbeda. Bang Alop jauh lebih muda. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bicara tentang apa nih Uni Nova? Kita akan bahas tentang Jakarta Fund. Itu sebuah program baru yang digagas oleh Mas Pram dan Bang Dul yang lagi banyak dibahas oleh anak-anak muda Gen Z itu. Yang mereka sudah bosan ya dengan kampanye-kampanye yang nggak ada pembaruan. Nah kita datangkan nih sekarang nih salah satu pakarnya yang bisa mencerahkan teman-teman apa itu Jakarta Fund dan apa manfaatnya buat kita masyarakat Jakarta. Oke. Itu kira-kira Bang Al. Tapi kemarin sempat juga mendingan nyebutnya Jakarta Funding. Funding. Karena begitu Jakarta Fund itu yang Dufan. gembira. Tapi ya memang harus. Meskipun demikian, mesti Jakarta Funding membuat kita fun. Nah, apa sih sebenarnya Bang Hot yang mau diomongin sama Mas Pram dengan Jakarta Funding ini? Kan kita berharap ada sesuatu yang baru yang bisa berdampak dong kepada kita. Gitu. Nah, apa sih ceritanya di balik semua ini? Seperti kita ketahui bersama, Mas Pram kan maju dadakan. Tidak ada persiapan. Gak niat. Termasuk kita terkaget-kaget. Nah, yang saya kagum kepada dia adalah dalam waktu singkat, dia betul-betul fokus ke apa yang bisa dilakukan untuk Jakarta dengan masalah yang ada. Dia tuh tidak ada keinginan membuat legasi yang secara fisik ingin bangun apa, ya bangun sesuatu, mercusuar, tapi ingin menyelesaikan masalah rakyat yang ada, terutama yang terpinggirkan, yang tertinggal, dan masif ya di Jakarta ini kemiskinan masif. Nah dia berpikir cepat begini, kalau mengandalkan APBD saja yang saat ini 92 triliun untuk mengangkat rakyat bawah sulit, pasti akan menaikkan pajak. Ya kan? Penerimaan daerah ini kan ada 3, ya kan? Pajak daerah, retribusi, dan satu lagi dividen dari perusahaan-perusahaan yang milik Pemda DKI. Dividen masa digenjot terus, nanti Jakpro nggak bisa berkembang, ya kan? Pajak masa naikin lagi pajak PBB. Masyarakat menengah sekarang udah tersikik kan. Mau ke restoran, pajaknya apa tuh, pajak makanan nanti naik, ya kan? Ya Gen Z beli kopi
Mereka nggak berpikir bahwa itu kena pajak ya kan? Kena pajak. Dia beli kopi 20.000, bayarnya 35.000. Manjangin STNK motor, Kena pajak. Nah, Pram cepet punya gagasan, gue pengen buat mesin uang Oke. supaya Jakarta punya dana banyak, Tapi tidak membebani masyarakat. tapi tidak membebani masyarakat. Kalau perlu Jakarta jadi kaya, pajak itu turun. Nah, itu kan ideal tuh kan. ya? Ini nih. Iya, ya, memungkinkan. Kan sering kali orang jadi gini mikirnya nih, mau membangun tapi terus kita juga yang digenjot, Iya. gitu kan? Karena uangnya dari mana? Di satu sisi janji-janji banyak, yang bayar siapa? Lagi. Kita juga. Nah, Mas Pram niatnya Mencari adalah alternatif. tidak membebani warga Jakarta dengan banyaknya program ke masyarakat ini. Jadi Jakarta Funding ini nanti akan berbentuk bisnis ya? Ya, Jadi bisnis keuangan gitu ya, ya yang dimiliki oleh investasi supaya uang itu makin besar, makin besar, makin besar, di mana ada dana, boleh dikatakan dana abadi yang diperuntukkan untuk program pendidikan, kesehatan, dan yang lain. Tetap, ya. Sumbernya dari mana? Nah, Si setiap dana tahun itu ada dana sisa yang disebut silpa itu antara 5 ke 6 triliun rupiah. Zaman Ahok pernah 14 triliun loh. Oh ya? Bang, 14 triliun, ya. Jagonya Ahok waktu Penghematan. penghematan dan kompensasi ke beberapa perusahaan sehingga yang tadinya pakai anggaran daerah pakai uangnya Iya. pengusaha. Oh. Itu hebatnya Pak Ahok. Jadi dana ini nanti harus perlu payung hukum ya. Payung hukum besarnya kan sudah ada untuk INA ya, Indonesian Investment Authority. Kita bisa nyantol di sana ya. Iya, bisa nyantol, tapi perlu ada perdanya. Sehingga dana ini akan diinvestasikan ke sektor-sektor yang aman. Pertama dulu aman nih, tapi returnnya jauh lebih baik daripada di bank. Yang paling aman kan bank, tapi bank kan bunganya cuma 3%. Jadi kalau investasi ini ditargetkan kira-kira bisa 10% atau 12%. Apa tuh kira-kira Itu investasi yang saat ini banyak investasi yang sudah jalan, tapi dia perlu dana untuk pengembangan. dengan return yang bagus? Return yang baik. Itu yang tumbuh. Nah, teknologinya udah mature ya. Jadi bukan teknologi yang baru membangun. startup dari greenfield, itu resikonya juga tinggi sekali, bisa hilang. Dia bisnis yang sudah berjalan, berjalan dengan return yang bagus. Bukan yang kemudian nih ada uang, kamu bikin perusahaan deh, nanti aku bukan tidak ya. bisa. Kan masyarakat trauma, Takutnya itu. uang Asabri hilang, Jiwasraya hilang. Ini mau funding lagi, hilang lagi gitu. Nah ini yang harus kita jelaskan nih Bang. Dan Jakarta Fund ini investasi nggak sendirian. Dia ikutan ke investor lain yang kredibel. Yang sudah ada kredibel dia nebeng. Co-investor. Karena kalau investor besar ini yang kredibel kan dia udah melakukan due diligence, sudah perlu studi. Ya kan, berarti returnnya baik, ikutan kita gitu. Misalnya apa? Sektor-sektor yang bertumbuh dan macet itu misalnya di pelabuhan, terus terang aja pengembangan pelabuhan kayak kontainer terminal. INA juga melakukan di Medan. Lalu misalnya tadi kita kan bahas mengenai kemacetan ya. Ini jalan tol dalam kota itu menguntungkan sekali. Jadi kalau ada investasi, kita bikin bertingkat-tingkat lah gitu ya. ada yang mau menambah infrastruktur dalam kota, lalu returnnya jelas, ada investor lain yang kredibel ikut, kita bisa ikut Jakarta. Tapi berarti nanti di tempat orang menunggu transportasi umum nggak perlu ada alat gym ya? Perlu ini aja, diperlancar saja. Itu idenya apa? Dikasih AC Bang. Aduh, iya. Nah, jadi selalu di Jakarta Fund itu melihat ke sektor yang sudah berjalan returnnya baik, tapi dia perlu modal tambahan untuk ekspansi. Nah, di situ dia bisa masuk. Di sektor kesehatan juga ada, terutama yang komersial ya. Iya, betul. Kemudian di retail, consumption. Atau di ini juga kan, kayak yang tadi kita bahas, misalnya peternakan sapi di puncak gitu kan, kita bantu di sana, harga sapi, harga daging di kan Jakarta turun. Bisa baik, volume bisa membantu, dan yang paling penting adalah investasinya ke pihak yang bisa dipercaya. Iya, yang sudah. Karakter dari pemilik bisnis itu sangat penting sekali. Jadi kalau dia orangnya hit and run ya susah. Iya. Gitu. Jadi Memang hati-hati. Jadi Jakarta Fund ini
kayaknya mudah dibicarakan. Dilaksanakan. Tapi untuk melaksanakan itu mencari siapa yang dipercaya, picky ya, harus pilih-pilih sistemnya ya. seperti apa. Lalu dia tidak bisa dicampuri oleh politik ya. Pejabat ya. Atau misalnya ada titipan gitu. Tidak bisa. Oke. Dia betul-betul pure Ordal. harus Berarti ordal. sama ordal nggak cocok. Dia harus menjadi mesin uang yang bagus Iya. supaya tadi tuh Return ya. benar returnnya sesuai. untuk pendapatan Pemda DKI, maaf ya, DKJ. KJ sekarang. dan program-program pendidikan, kesehatan itu jadi makin banyak tanpa menambah Mas. beban. Nah, ini yang Tanpa penting nih. menambah beban pajak. Ketika kita mau membuat mesin uang, kan pertanyaan dari mana uangnya? Masa kita lagi yang disedot kata rakyat? Iya. Ternyata kan setiap tahun Jakarta itu punya sisa anggaran. Iya. Nah itu yang biasanya itu ya entah dibiarkan, didendapkan atau segala macam, yang akhirnya tidak produktif. Produktif. Nah oleh Mas Pram ini mau dibikin produktif bahkan menjadi menggulung besar. Ya, Nah jadi jangan khawatir nih masyarakat, nggak akan ada beban pajak tambahan Sama nih sekali buat tidak beginian. ada. Iya. kalau kita Lalu- berharap sukses, Nah. supaya pajak kita besok-besok siapa tahu bisa turun. Lalu dana ini kan dipakai berinvestasi di tempat-tempat yang memang bagus. Iya. Bukan startup loh. Bukan Iya. startup. Ya kan bukan yang baru main. Tetapi yang sudah matang, berjalan. established, tetapi perlu pengembangan Iya. yang memang secara ekonomi menguntungkan. Iya. Ya, itu catatannya ya. Nah, kalau untuk yang startup nanti kan ada program kepada pemberdayaan UMKM di mana Iya. kepada orang muda. Oke. Tapi itu sebagai program Ya. APBD Betul. dari Mas Bukan Pram. core-nya Jakarta Fund ya. Iya, Jadi kalau itu kan tetap harus ada perhatian dari Pemda Pemerintah. untuk membantu startup melalui fasilitas ya, Oke. supaya dia bisa berkembang. Nah Tapi ini kalau pelajaran bagus nih Bang Iya. buat adik-adik Gen Z yang tertarik dengan Jakarta Fund. Bahwa Jakarta Fund ini murni bisnis yang dimiliki oleh Pemprov DKI. Sementara kalau yang dibutuhkan itu adalah untuk pembinaan, ya seperti startup itu ya, itu bukan Jakarta Fund ranahnya, itu adalah ranahnya pemerintah melalui dana UMKM gitu kan. Bang? ada dana-dana untuk pengembangan entrepreneur. Iya. Jadi Jakarta Fund tidak bisa masuk ke situ. Ya, karena kalau namanya startup kan Ada kemungkinan Risiko gagal. tinggi. gagal dan hilang, Iya. kan repot. Jakarta Fund nggak Iya. bisa masuk ke sana. Ya, kira-kira seperti itu. INA kan seperti itu ya. Iya, Seperti INA kan tidak masuk ke sektor-sektor yang baru mulai, Kayak greenfield. IKN gitu nggak masuk Wah, kan, itu Naka? saya greenfield. Kalau itu kan infrastruktur. Kalau infrastruktur yang memang tidak diharapkan untung, Ya, susah. memang rugi, itu ya memang infrastruktur pemerintah. Iya, Ya. Oke, udah nih kebentuk ya, lembaganya kebentuk, lalu target investasinya terbentuk, dan orang-orangnya itu memang harus terpercaya, Iya. ya kan? Tidak bisa diintervensi kepentingan politik, bahkan gubernur sekalipun nggak boleh ngacak-ngacak nih. Iya. Ya. Lalu kan jalan nih, Ya. muncullah dia keuntungan yang besar. Ya. Sehingga modal pun bertambah dan punya juga kelebihan. Ya. Nah ini kan yang rencananya mau dipakai untuk kesejahteraan rakyat Ya. itu. Ya. Kemana aja nih kesejahteraan yang menjadi sasaran hasil dari pengembangan Jakarta Fund? Nah, tentu bagian yang akan diambil itu kan masuk APBD Ya. sebagai penerimaan. Ya, Nah, kemana sektor-sektornya dan budgetnya kan dibicarakan antara gubernur dan DPRD. DPRD. Bisa yang tadi pembinaan Iya. entrepreneur baru, Iya. ya, UMKM, rumah sakit, Iya. sekolah gitu. Iya. Jadi bukan berarti yang diperoleh dari Jakarta Fund, misalnya begini, target Misal 10 triliun nih Bang. 10 triliun. Dana yang kita Ya. masukin Jakarta Fund. Jakarta Fund, target dia return 10%, 10%. 1 triliun. 1 Ya. triliun. Bunga di Wow, bank, setahun kita tambahan 1 triliun loh. ya bunga di bank 3%. Kira-kira yang mau diambil itu ke APBD yang 3% ini terhadap 10 triliun. oke. 300 miliar. Oke. Betul ya? Per tahun. Nah 300 miliar ini kan masuk ke APBD. Hmm. Bukan berarti Pak Gubernur bilang, oh 300 miliar ini untuk maunya saya ini ya, maunya saya itu nggak bisa. Itu sudah uang Bisnis. uang APBD. APBD. Nanti tentu akan ada mekanismenya. Dipakai untuk apa ya, Iya. sama lah seperti Nah, APBN. gap antara tadi 1 triliun dan 300 miliar, 700 miliar Jakarta Fund. masuk Membesar- lagi untuk besar membesarkan. Lama-lama misalnya Belum. nanti
ada adik-adik yang jadi gubernur, mereka punya dana Jakarta Fund mungkin udah ratusan triliun ya. Iya. Jadi ini Mas Pram ini terus terang. Menikmati. Iya, Mas Pram ini yang keringat, yang kerja, yang menikmati gubernur-gubernur akan datang. Itu nggak banyak yang mau tuh pejabat, maunya kan yang mercusuar dia langsung menikmati. Kalau yang lelah-lelah. Terus terang nih Mas Pram nih membuat biasa. untuk generasi ke depan. Buat adik-adik Gen Z ya, yang mana tahu nanti takdirnya Jakarta menjadi kota kaya sehingga dia bisa menghidupi dirinya sendiri, bisa modern ya. Pajaknya rendah. Iya. Nah ini menarik sekali ya. Cuman kan yang jadi pertanyaan begini, Bang Hot. Seringkali kan orang langsung curiga. Iya. Ada ngumpul-ngumpulin duit. Hilang lagi. Buat bancakan nih gitu kan. Iya. Nah ini kira-kira gimana sih kita punya struktur organisasi pengelola uang ini yang terpercaya? Ya. Yang paling baik adalah transparansi. Ya. Terus lebih baik lagi kalau dia co-invest dengan yang lain. Kalau misalnya di situ sudah ada yang invest GIC Singapore, itu sovereign fund, atau udah baik kan. Kalau kita ikutan ya pasti lebih baik gitu. Jangan kita nginvest sendirian atau paling besar ya risikonya tinggi. Untuk awalnya lebih baik co-invest bareng-barengan sama yang investor lain yang sudah punya kredibel. Sehingga masyarakat kan nggak curiga. Oh yang kredibel aja yang besar, private equity yang terkenal udah ke sana ikutan gitu. Nanti juga bisa dilihat dari orang-orang yang dan orangnya siapa yang ditempatkan. Di sana kita bisa melihat ini Mas Pram benar-benar mau bisnis atau orang-orang politiknya yang ditaruh gitu kan. Kita bisa melihat dari terus terang aja sebagian saya kenal baik yang di INA ya, di Indonesian Investment Authority adalah orang-orang yang punya reputasi panjang di bank dan keuangan dan orang-orang yang berani bilang no. Nah, ini penting. Terhadap intervensi. Orang punya duit, yang megang duit tuh harus begitu. Tidak cukup banker pinter, dia governance, tapi dia berani. Ini direksinya saya lihat Dewan Pengawasnya, Dewan Pengawasnya kan ada Bu Menteri Keuangan, ada Pak Menteri BUMN, ada Bang Cyril kan kita tahu persis ya. Dan yang lain mereka adalah figur-figur yang bilang berani melawan kompeten ya. Dan di rootnya Rida teman lama saya yang sangat sangat kompeten sekali di bidang ini, punya network luas dan dia kenal di sumber-sumber uang dunia dan integritas dia teruji. Bener kan temennya dia banyak? Ya juga. Pinter lagi. Mencari ya. Saya pikir pasti ada. Dan dia orang-orang yang berani bilang enggak ya. Menariknya, maaf Pak, tidak Pak, maaf Pak, tidak. Itu menariknya seperti yang tadi disebutkan. Ini kan baru bisa bergulir besar dan bisa mendapatkan manfaat yang besar untuk masyarakat. Justru setelah Mas Pram tidak menjabat. Ini menariknya nih. Iya, makin besar nanti kalau nanti. Iya, kan artinya kalau kita lihat ya masa depan. Dia tidak memikirkan dirinya ketika sendiri. Saya menjabat saya dapat apa. Karena beliau berkali-kali kan juga bilang saya jadi gubernur benar-benar pengen benahi Jakarta, bukan untuk loncatan jadi wakil presiden. Jadi nggak mikir kalau sekarang saya nggak dapat kredit besar, nggak jadi populer dengan tindakannya, nggak masalah buat Mas Pram. Ya. Pengalaman kalau gini Bang Hot, kan Indonesia udah punya INA ya. Iya. Lalu negara-negara besar yang cukup memiliki pendapatan besar, katakanlah dari minyak, dari apa, mereka juga punya dana abadi seperti itu. Nah, kalau misalnya melihat dari sekarang nih karakter Jakarta, apakah kita optimis bahwa Jakarta Funding ini benar bisa mencapai seperti yang diharapkan oleh Mas Pram? Saya punya keyakinan bisa. Pertama, karena Mas Pram adalah orang berintegritas, dia berpihaknya jelas ke masyarakat untuk jangka panjang, dan di Jakarta kan banyak sumber daya bagus-bagus, nggak sulit mencarinya. Dan orang-orang independen ya, bukan titipan partai A atau partai B. Sebenarnya titipan tuh nggak apa-apa, tapi tempatnya sesuai gitu. Kalau misalnya ditaruh di tempat yang teknis, sementara beliau nggak cocok di teknis sana, kan itu yang menyebabkan. Nggak bisa ada orang dadakan, jadi track recordnya harus teruji. Teruji harus track record. Jadi bisa kita harapkan saya yakin bisa. Jakarta Fund ini akan menjadi mesin baru untuk Jakarta menjadi kota yang kuat, tapi tidak membebani masyarakat. Betul. Semoga sukses. Amin. Ini pembicaraannya menarik ya, bahkan banyak sekali yang bisa kita bedah, terutama dari berbagai segmen lah.
Apalagi Gen Z, apa sih untungnya punya Jakarta Funding seperti itu ya. Tapi waktu kita sangat terbatas, tetapi jangan khawatir. Kita akan bedah lagi satu persatu di dalam kesempatan yang lain, sehingga kita semakin tahu apa yang ada di dalam benak Mas Pram untuk membenahi Jakarta. Jakarta Funding ini sebuah terobosan yang luar biasa. Indonesia sudah punya dan ternyata itu terbukti. Bermanfaat. Negara-negara lain pun yang sudah makmur punya itu. Indonesia memang belum makmur, tetapi kenapa jalan ke arah sana nggak kita rintis? Hanya dengan Mas Pram saat ini Jakarta bisa menyala. Salam Jakarta relawan menyala.